Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas terkait dengan departementalisasi metode alokasi kontinu. Untuk materi yang sebelumnya sudah saya bahas terkait dengan departementalisasi metode langsung. Nah, bedanya apa sih antara langsung dengan alokasi kontinu atau kita sebut bertahap ya? Nanti bertahap itu ada dua metode, baik alokasi kontinu maupun yang aljabar. Namun kali ini saya akan membahas alokasi kontinu. Kalau metode langsung itu artinya departemen pembantu akan langsung dialokasikan ke departemen produksi. Namun, untuk metode yang bertahap atau pakai metode alokasi kontinu, nanti departemen pembantu ini akan dialokasikan baik departemen produksi maupun departemen pembantu yang lainnya. Saya contohkan, departemen pembantu X nanti akan dialokasikan ke departemen pembantu A, dialokasikan ke departemen B, dan dialokasikan ke departemen Y. Jadi pembantu juga ikut dapat alokasi. Begitu juga untuk yang di Y nanti akan dialokasikan ke departemen A, departemen B, dan departemen X. Nah, soalnya sudah ada, ini ada departemen produksinya terdiri dari A dan B, departemen pembantunya terdiri dari X dan Y, hanya dua saja, dua departemen produksi dan dua departemen pembantu. Nah, masing-masing proporsi jasa untuk departemen X ke Y itu 10%, X ke A 65%, X ke B 25%. Kalau kita totalkan semuanya ini adalah 100%. Begitu juga dengan Y, YX, YA, dan YB. Pertanyaannya, buatlah alokasi BOP Departemen Pembantu dengan metode alokasi kontinu. Oke, langsung saja kita ke perhitungannya. Jadi siapkan tabel seperti ini dulu ya. Kita lihat departemen pembantunya terdiri dari departemen X dan departemen Y. Kemudian departemen ini akan kita turunkan, akan kita kurangkan sampai hasilnya nanti menjadi 0. Nah, bagaimana teknisnya? Kita cari dulu departemen X itu jumlahnya berapa, kita cari di sini. Nah, nih departemen X-nya 3 juta. Kemudian berapa yang terjadi di departemen Y? Kita cari di sini ya. Y 5 juta. Nah, sampai sini Anda harus paham bagaimana cara mencarinya, diambil dari soal yang sudah ada. Nah, sekarang supaya Anda lebih mudah, itu Anda kerjakan X ke X-nya dulu. Nah, X ke X ini kita asumsikan dia jadi 0 dulu. Berarti 3 juta ini kita kurangkan dengan 3 juta supaya nanti hasilnya menjadi 0 kan ya. Kemudian berapa sih alokasinya dari X ke Y? Kita cari ya di soal X ke Y berarti. X ke Y itu adalah 10%. Kita tulis di sini. Ya, dikalikan dengan kita kali dengan berapa? Kita kali dengan 3 juta atau kita kali dengan 5 juta? Ayo, kita kali berapa? Kita kali dengan yang ini yang kita nolkan, 3 juta. Yang ini 3 juta. Oke. Kalau sudah, kemudian ini kita totalkan. 3 juta kita tambahkan dengan negatif, berarti kan 0 ya. Begitu juga dengan di Y, berarti 5 juta ditambah 300, 5 juta 300. Dan seterusnya sampai ke bawah sampai nanti ketemu angka 0 ya. Habis X yang kita kurangkan, berarti masih ada angka, ini tidak usah kita gini aja.
harus kita nolkan yang Y, karena tadi sudah X, sekarang kita ke Y ke Y ya, kita kurangkan supaya hasilnya 0. Nah sekarang kita cari Y ke X, kan di sini kita cari dong, di sini di proporsinya Y ke X adalah 20%, kemudian kita kalikan dengan 5.300.000 ya. Kemudian kita totalkan ya. Ya, masih sisa, ini saya garis bawahi aja. Masih sisa 1.060.000, kan belum 0 ya. Jadi nanti X dan Y-nya dua-duanya harus 0 semua. Berarti ini harus kita nolkan lagi. X ke X ya. Nah, ini harus 0. Kemudian kita cari di X ke Y-nya, berarti harus hafal ya sebenarnya 10%. Kita kali dengan 1.060.000. Nah, kita totalkan lagi. Jadi memang harus pelan-pelan, harus teliti. Kalau Anda salah di awal, otomatis ke belakang juga salah. Masih sisa 106.000, berarti wajib Anda kurangkan lagi. Ini adalah Y, kita ke Y lagi. Nah, oke. Sekarang berapa proporsinya Y ke X? 20% tadi ya. Kita kali dengan 106.000. Nah, 200.000, berarti masih ada sisa ya. 21.200. Anda jangan berhenti di sini, turunkan lagi ya sampai ya, ini belum ya, 21.200. Kemudian dari X kita kurangkan lagi. Kemudian dari X ke Y 10%. 1.200. Oke. Masih sisa 2.000, berarti Anda jangan berhenti di sini ya. Kita kurangkan lagi. Di sini Y ke X 20% ya. Oke. Masih sisa 424. Berarti jangan berhenti di sini. Cari lagi, turunkan lagi sampai hasilnya 0 ya. Ini lagi kita kurangkan di sini. Ini berarti X ke Y 10%-nya 424. Oke. Masih 42, berarti masih harus Anda kurangkan lagi ya. 42. Kemudian kalau di sini berarti Y ke X 20%. Sebenarnya ini pembulatan ya, kalau mau pakai desimal juga bisa sebenarnya. Kita jumlahkan. Oke. Masih sisa 8, jangan berhenti di sini, ulangin lagi ya. Negatif. Kita ke X ke Y 10%. Oh, maaf. Dikali dengan 8.
ke Y ya. Ini kok berubah jadi begini. Oke. Ya, perhatikan di sini kalau di buku itu 0 dan 1 ini sudah dianggap selesai. Cuman kalau Anda mau lebih detail lagi, 1 ini bisa diturunkan lagi dan nanti hasilnya 0,0. Jadi kalau Anda mengerjakan nggak sampai 00 juga nggak apa-apa, 01 sudah cukup ya. Sehingga ini sudah selesai. Ya, departemen X-nya sudah 0, departemen Y-nya 1, itu sudah dianggap 0 dan 0. Langkah selanjutnya, Anda harus menjumlahkan departemen X sendiri, departemen Y sendiri. Kita jumlahkan ya, berarti total alokasi departemen X. Oke, kita hitung ya. Yang tidak ada negatifnya ya, yang positif-positif aja. Berarti 3 juta ditambah 1.060 ditambah 21.200 ditambah 424 ya kan? Ditambah dengan 8. Oke. 4.081.632 itu yang terjadi di departemen X. Sekarang kita akan menjumlahkan total alokasi departemen Y. Oke. Nah, ini saya jumlahkan di sini ya. 5 juta ditambah 3 juta ditambah 106.000 ditambah 2.120 ditambah 42. Ingat ya, yang positif ya. Ditambah 1. Hasilnya 5.408.163. Jadi jumlah ini itu sangat berpengaruh dengan alokasi. Kalau di sini Anda keliru menjumlahkan dan keliru menghitung di atas, otomatis perhitungan alokasi juga salah. Oke, langkah selanjutnya setelah Anda menjumlahkan semua alokasi X maupun Y, langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam perhitungan alokasi. Nah, kita mulai dari departemen pembantu X-nya dulu kita cari ya, di sini 3 juta. Berapa pembantunya Y? Kita cari juga di sini. Nah, sebenarnya bukan kita cari ya. Kita lihat dari soal. Departemen produksinya kita cari juga. A 9 juta. Sekarang yang B 15 juta. Oke. Nah, setelah siap seperti ini, langkah selanjutnya akan Anda alokasikan departemen pembantu ke mana? Ya, X ya ke Y, X ke A, X ke B. Jadi langkah mudahnya, karena ini adalah X, maka X ke X-nya itu kita nolkan saja. Bukan kita nolkan ya, kita lihat alokasinya tadi. X ke X ya, kita cari tadi berapa totalnya X ya. Nah, 4 juta sekian. X ke X. Nah, sekarang kita akan mengalokasikan dari X ke Y ya. X ke Y kita cari proporsinya tadi 10%. Kita kalikan dengan berapa? 4 juta sekian. 408.000 sekian. Begitu juga dengan di A, kita cari dong proporsinya di soal. Nah, X ke A 65%, kita kali. Begitu juga X ke B 25%. Kita kali dengan 4 juta sekian ya.
Nah, sekarang kita ke Y. Y kita tarik ke Y, ya. Sama dengan, oh ini dikasih negatif ya, kita kurangkan. Yang tadi juga harus kita kurangkan sebenarnya. Maaf tadi keliru. Ada yang lewat ya. Berarti ini negatif ya. Oke, kalau begitu ini saya negatifin aja biar dia positif. Ya. Oke, kita ke Y ke X. Berapa proporsinya Y ke X? 20% kita kali dengan 5 juta. Ini kita kasih negatif ya. Nah, sama dengan Y ke A. 45%. Kita kali. Nah, ini kita kasih negatif. Di sini Y ke P. Nah, 35%. Kita kali. Ini dikasih negatif ya. Saya positif. Ya. Kalau sudah, berarti kita jumlahkan ya. Sama dengan sum aja. Nol ya. Yang masih ada angkanya Anda perhatikan di sini adalah A dan B. Nah, memang fungsinya seperti ini. Jadi XZ-nya itu kita kosongkan atau kita nolkan. Yang masih ada angkanya adalah departemen produksi A dan B. Kita cek ya. Semua departemennya kita jumlahkan A, B, X, Y. Nah, totalnya itu adalah 32 juta. Dan kita cek departemen A dan B nilainya harus sama, 32 juta. Nah, ini membuktikan bahwa alokasi Anda sudah betul. Oh ya, ini judulnya bukan metode langsung ya, metode alokasi kontinu. Oke. Jadi seperti ini, kalau Anda mau mengerjakan metode alokasi kontinu, tahapannya sangat panjang, rumit, teliti, rinci. Kalau Anda tidak rinci di awal, tidak teliti di awal, otomatis alokasinya pasti salah. Dan jangan lupa dicek ya, total dari departemen produksi dan pembantu sebelum dan setelah alokasi itu jumlahnya pasti sama. Oke, cukup sekian dari saya. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.